terhadap COVID ini, apakah kegiatan sehari-hari Pak berdampak? Memang bukan nampak lagi, tetapi memang sudah sangat-sangat sulit dalam konflik ini. Karena pendapatan kami cuma 100.000 satu hari, sekarang sudah nol. Alhamdulillah, pemerintah pada hari ini telah membantu kami semuanya daripada anggaran itu. Moga-moga pemerintah yang terkait, baik di kabupaten, dari kementerian, dari desa, bahkan dari RT RW pun, kami sangat bangga kepada pemerintah ini. Kalau bukan bantuan-bantuan seperti ini, berkemungkinan kami yang dampak komplek ini mungkin bisa juga mati kelaparan, dikarenakan oleh tidak bisa mencari apa-apapun lagi. Mudah-mudahan konflik ini cepat berlalu, kami bisa beraktivitas kembali. Yang menuntut batu, yang bertambang batu bisa mencari batu, yang bisa mencari ikan ke laut secara manual bisa mencari ikan ke laut manual. Hari ini kalau kita menangis, semuanya sudah menangis karena ini. Jadi maka dari itu sangat-sangat terima kasih kepada pemerintah. Kami alhamdulillah, entah bagaimana Allah lah yang memberi balasan kepada instansi terkait atas bantuan ini. Amin. Ya, terima kasih kepada Menteri Desa yang telah memberi kami bantu anggaran ini. Dengan anggaran ini, kalau memang tidak ada bantuan ini, barangkali kami sangat-sangat sulit mencari ekonomi di saat ini dalam komplek-komplek ini. Pakai dana apa Pak dipakai memberi apa bantuan BLT ini Pak? Pakai dana desa. Oke. Dede. Oke. Terima kasih Menteri dari Kemendes, yaitu bantuan COVID-19. Bagaimana yang Ibu rasakan dengan adanya BLT untuk masyarakat berdampak nih? Sangat senang lah ada bantuan dari Ada pendapatan Ibu sehari-hari? kurang. Sebelum COVID dengan setelah COVID? Setelah ini kurang. Oh, kurang. Program Ini tadi dulu ya? Kamera lihat, jaga protap. Nih kayak Tahapan yang dilakukan dalam penetapan BLT dana desa ini, Pak? Tahapannya yang pertama kami menugaskan tim dari hasil pendataan tersebut bawa ke Musdes, kita rapat bersama pemerintahan desa dan kita undang masyarakat untuk kita tetapkan sebagai calon penerima bantuan dana desa sebagai dampak daripada COVID-19 ini. Selama musyawarah berlangsung, apakah ada masalah-masalah yang timbul dari musyawarah itu, Pak? Masalah yang Jelas ada, karena namanya juga bantuan, di mana masing-masing masyarakat itu mengharapkan bantuan tersebut. Namun kita kan punya kriteria siapa saja yang berhak untuk menerima dan ada aturan dan mekanisme yang berlaku. Kita tidak bisa untuk membagi rata, tapi kita harus memilih siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima dana tersebut. Dari masalah itu kan, gimana caranya mengatasi solusinya dari masalah itu? Setelah kita undang masyarakat, kita kasih penjelasan, akhirnya masyarakat bisa menerima dan kita bisa menghasilkan suatu keputusan. Sepengetahuan Bapak, berapa kakak yang penerima manfaat dari dana BLT dana desa ini? Sesuai hasil keputusan bersama pemerintah desa, BPD dan masyarakat, terutama tim daripada COVID ini sendiri, itu yang berhak menerima yang telah kita sepakati dan kita putuskan itu berjumlah 109 kakak. Bagaimana harapan Anda sebagai Ketua BPD terhadap pemerintah, baik pusat, daerah, dan desa? Harapan kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa tentunya kepada pemerintah, kalau memang kasus COVID-19 ini terus berlanjut dan harapan kami untuk bantuan-bantuan ini masih bisa dilanjutkan.
Dan juga kepada masyarakat, setelah menerima bantuan ini harapan kami mentaati aturan daripada pemerintah. Kalau bisa lebih banyak kegiatan, mengurangi kegiatan di luar dan banyak di rumah dan menghindari kerumunan orang ramai. Itu harapan kami kepada masyarakat. Terima kasih kami juga kami sampaikan kepada pemerintah desa, pendamping, kemudian kepala dinas DMPD dan semua pihak, dan terutama kepada Kementerian Desa Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di APBDes dan yang kita input di sistem keuangan desa untuk melakukan pencairan pada Bank Riau Kepri itu 109 orang dengan perincian 10 orang perempuan dan 99 laki-laki. Jadi itu yang sudah kita SK-kan berdasarkan Perkades, dan kita ajukan SPP-nya untuk melakukan pencairan sesuai dengan data yang valid. Bagaimana harapan kedepannya terhadap pemerintah? Jadi harapan kita pertama kepada pemerintah dulu, bahwa semoga kalau ada dampak-dampak seperti ini ataupun ada kucuran-kucuran dana itu, karena kita tolong diberi juknis yang lebih jelas, juknis yang lebih jelas. Maksud saya tuh petunjuknya tuh, regulasinya tuh lebih terinci, lebih spesifik. Jangan terlalu masih mengambang ataupun belum, supaya mudah kami yang mencernanya, yang menganalisa apa sebenarnya kriteria itu. Sedangkan kepada yang menerima kita juga beri harapan kan, semoga dana ini dapat mereka gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama yang maksud sebaiknya di sini diprioritaskan yang lebih butuh. Rencananya tanggal berapa? Insya Allah untuk pencairan tahap kedua. Insya Allah tadi saya sudah koordinasi juga dengan Pak Camat dan Pak Anwar Zen sebagai Kepala Dinas DPMD. Alhamdulillah beliau hadir pada hari ini. Tadi sudah saya lakukan diskusi kecil dengan beliau bahwa kita, karena hari Kamis itu libur tanggal 21, jadi kita usahakan hari Selasa. Jadi hari Selasa tanggal 19 ya. Harapan kita ikan dengan cairnya tahap kedua nanti mereka bisa untuk belanja untuk Idul Fitri. Apakah nak beli kue atau ada ala kadarnya lah, nanti mereka punya uang lah untuk menjelang Idul Fitri. Jadi kita usahakan hari Senin itu pencairan. Hari Selasa kita sudah. Kas desa masih ada atau pengajuan desa mencari pinjaman? Kita berdasarkan saldo di kas desa kita, ya kita cek di Bank Riau bahwa kita masih punya sisa dana. Jadi kalau kita cairkan sampai bulan Juni pun alhamdulillah bisa. Cuma kita kan dana yang kita ambil ini, yang kita pakai ini adalah dana pembangunan yang sedang kita kerjakan gedung serbaguna pemuda. Setelah kita koordinasi boleh dipakai dulu menjelang tahap 2 masuk. Jadi kita stop dulu pembangunannya, kenapa bulan puasa kita tak kerja. Kita kan tidak melanjutkan pekerjaan karena bulan puasa. Jadi dana yang tersisa untuk pagu pembangunan gedung serbaguna pemuda itu kita bayarkan dulu untuk BLT DD. Kita prioritaskan itu. Cair tahap kedua DD, baru kita lanjutkan pembangunan gedung yang telah kita siapkan. Tadi kan Bapak katakan kan 109 jumlah penerima manfaat BLT dana desa. Apakah cuma segitu jumlahnya? Atau berlanjut siang nanti? Berdasarkan protokol kesehatan, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, maka kita mengikuti aturan protokol kesehatan. Jadi kita bagi bertahap. Nah, kita tidak menginginkan terjadinya penumpukan massa. Jadi kalau kita langsung undang 109 orang pada jam yang sama, pada tempat yang sama, otomatis akan terjadi penumpukan massa, antrian sehingga kita setting undangan itu ada 2 kategori. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa pada awalnya kalau kita mengacu kepada kriteria calon penerima BLT dana desa yang 14 poin itu
kalau untuk tingkat Natuna itu sangat sulit kita untuk menentukan yang dapat, karena dari kriteria itu jauh dari yang ada di lapangan ataupun kondisi masyarakat yang sebenarnya di Natuna. Alhamdulillah dengan adanya perubahan baru, edaran baru Kemendes nomor 6 yang terbaru tahun adanya perubahan sehingga ditetapkanlah 3 kriteria baru itu, sehingga memudahkan kami dari pihak desa untuk menetapkan yang menerima itu. Yang pertama, orang yang kehilangan mata pencarian akibat dari PHK, kemudian mereka yang memiliki penyakit menahun ataupun rentan dengan sakit. Jadi penyakit menahun, rentan dengan penyakit, dan yang terdampak terhadap ekonomi atau penghasilan. Contohnya mereka pekerja batunya tak bisa dijual karena proyek tidak terlaksana ataupun dampak dari tidak punya batu. Kemudian nelayan belum terata. Jadi nelayan yang ikannya aturannya bisa jual ikan dengan lancar, dengan mahal, dengan adanya COVID-19 ini sehingga usaha mereka tidak lancar, tersendat. Jadi dengan adanya tiga aturan baru, indikator baru ini terhadap penerima ini sangatlah membantu kami Pak Desa, dan kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Kemendes yang telah menyederhanakan kriteria penerima BLT dana desa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendes. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.